Intipers, Anda yang senang ngintip-ngintip, Anda yang senang cari inspirasi dan informasi serta tips sukses, Anda berada di jalur channel YouTube yang tepat. Di sini Anda bisa ngintip sepuas-puasnya tanpa ada yang marah. Hai, salam hangat, sehat, penuh semangat. Kali ini dari ruang interaksi, intip, bos, interaksi, informasi terkini, aktual dan belum basi. Dan senang sekali ini ke pertemuan kita yang kedua ya Pak Eko, kita ketemu lagi di ruangan. Apa kabar Mbak Hani? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Berjumpa kembali ya kita hari ini. Waktu itu kita ketemu di ruang disco, tapi saya nggak ngajak Pak Eko disco ya. Sekarang kita di ruang interaksi, informasi terkini dan belum basi, aktual dan belum basi. Keren. Pak Eko, kemarin itu kita gantung banget deh ngobrolin soal. Sengaja biar diundang kembali. Oh gitu, pinter nih Pak Eko. Oke, jadi yang saya tangkep tuh sekarang ada yang permenaker. Betul. Tunggu dulu, saya perkenalkan dulu dengan para intipers, Bapak Eko Yuyulianda. Beliau adalah Kakanwil dari BP Jam Sostek wilayah Sumber, Riau dan Kepri. Kita udah pernah ketemu, pernah bincang-bincang beberapa waktu yang lalu dan sekarang ini saya ingin mengorek sedikit lebih dalam mengenai Permenaker nomor 17 tahun 2021 ya. Itu keren banget itu kalau saya, apalagi dalam kondisi kita pandemi gini, banyak orang yang membutuhkan bantuan ya. Nah, itu adalah salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek yang kayaknya sangat seksi banget untuk kita omongin. Nah, bisa Pak Eko jelaskan itu MLT. Iya. MLT yang terbaru manfaat ini. Layanan tambahan. Manfaat layanan tambahan dari BP Jam Sostek. Baik, makasih Mbak Hani. Ini udah yang kedua kalinya ya. Mudah-mudahan yang kelima kali, keenam kali, sampai ke-10 kali gitu ya. Oke, pertama-tama memang terkait dengan Permenaker 17 tahun 2021 ini adalah perubahan dari Permenaker nomor 35 kalau nggak salah ya. 35 tahun 2016 ya. Ini sebenarnya wujud nyata kepedulian pemerintah nih terhadap kesejahteraan pekerja. Ini masalah perumahan kan? Masalah perumahan, karena salah satu kebutuhan pokok pekerja itu adalah rumah gitu loh. Jadi sandang, pangan, papan gitu kan. Jadi ini itu menjadi masalah yang sangat sangat difikirkan oleh para pekerja untuk membuat keluarganya lebih aman. Nah, mungkin sebelumnya kita bahas dulu tentang apa sih manfaat layanan tambahan gitu. Nah, kalau kita bicara manfaat dari peserta BPJS Ketenagakerjaan kan jelas tuh Mbak, ada yang namanya santunan kecelakaan kerja, yang kita udah bahas kemarin itu ya, Pak Eko ya. Ada tabungan, pensiun. Nah, apakah harus mengalami kondisi tertentu nih untuk mendapatkan manfaat dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek, ya kan? Apakah harus celaka dulu? Iya. Apakah harus jangan sampai, aduh ya Allah. Apakah harus pensiun dulu gitu loh kan? Nah, itu kan pertanyaan besarnya gitu loh. Nah, akhirnya ada suatu regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kemenaker yang membuat suatu intinya adalah penunjukan concernnya pemerintah tadi gitu loh terhadap perhatian pemerintah melalui terhadap manfaat layanan tambahan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Itu tidak dipungut ini lagi. Nah, ini saya cerita ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk manfaat yang diperoleh oleh peserta Jam Sostek gitu loh. Kalau dia sudah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi MLT ini adalah khususnya di Permenaker tahun 2021 nomor 17 tadi, itu mengatur tentang salah satunya adalah semacam kayak kepemilikan rumah, gitu loh. Oh, jadi kita bukan bicara masalah pensiun, bukan bicara masalah kecelakaan kerja, tapi justru sekarang sudah merambah lebih mengerucut lah ya secara ininya itu bagaimana membantu para pekerja itu bisa memiliki rumah. Betul. Nah, bisa dijelaskan ini prosesnya, caranya bagaimana si peserta BP Jam Sostek bisa memperoleh manfaat ini, Pak Eko. Jadi dengan adanya MLT ini itu dimungkinkan kepada para pekerja untuk memiliki rumah dengan skema-skema yang bisa dianggap meringankan lah. Syaratnya apa tuh Pak Eko? Jadi syaratnya jelas harus jadi peserta, terus juga kan nanti tentunya ada proses BI checking dan sebagainya lah, uji. Oh, pakai BI checking lagi. Karena kan kita ada gunanya nggak nih?
Nah itu yang tadi, yang perumahannya tadi kan ada sertifikat rumahnya seperti biasa lah. Jadi alurnya gini Mbak, ini sama dengan KPR seperti umumnya, cuman yang membedakan adalah rate-nya. Iya, bunganya. Gitu loh. Karena bunganya ini sudah diatur di dalam Permenaker ini gitu loh. Tentu lebih bagus ya. Lebih bagus dong. Oh gitu. Berapa kira-kira tuh? Ya kalau di sini kalau saya udah punya ini saya punya bisa ngajuin lagi nih. Bisa dilihat ya bahwa di sini bunga maksimalnya itu kalau untuk KPR itu adalah BI rate maksimalnya kalau nggak salah 5% gitu ya. 5%. Jadi BI rate plus 5 kalau nggak salah ya di sini. Ada di sini. BI rate plus 5. Plus 5. Oke. Ini kebetulan tulisannya kecil-kecil nggak kebaca nih. Jadi boleh nanti intinya kalau pemirsa Intipers yang pengen tahu bisa tulis di komen gitu kan untuk bertanya nanti kita jelasin. Di dalam itu gitu kan. Tapi intinya adalah dengan adanya kebijakan ini, para peserta BPJS Ketenagakerjaan itu bisa memiliki rumah dengan angsuran yang lebih sangat terjangkau, ringan. Gitu. Oh iya, jadi ini dia tidak mengikuti bunga komersil, tapi bunganya sudah ditetapkan oleh sangat pemerintah. Membantu pekerja gitu ya. Betul. Nah jadi skemanya sama seperti biasa. Jadi para pekerja memilih rumah, ya kan. Iya. Setelah itu mengajukan melalui bank. Kita kerjasamanya bisa melalui Bank Himbara, ya. Oh ini satu bank itu Bank Himbara atau ada beberapa bank? Himbara aja sudah terdiri dari BRI, Mandiri, BTN, ya kan? Bank yang tergabung dalam Himbara ini ya. Serta Asbanda, Asosiasi Bank Daerah. Jadi kalau dulu mungkin ini kan sebenarnya bukan program baru sih, ini programnya sudah cukup lama Mbak ya. Nah cuman kemarin ini baru disahkan gitu ya. Ceritanya ini sudah cukup lama diluncurkan ya. Tapi mungkin agak sedikit ada hal yang kita harus perbaiki supaya lebih menyasar kepada kebutuhan para pekerja gitu kan. Nah akhirnya terbitlah Permenaker 17 tahun 2021 ini, di mana di sini sudah memfasilitasilah beberapa perubahan regulasi untuk lebih memastikan fasilitas ini bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh para pekerja. Si peserta BP Jam Sostek ini. Betul. Jadi prosedurnya itu sangat mudah ya, sangat. Iya, prosedurnya hampir sama seperti kita mengajukan KPR biasa, misalkan melalui BTN, melalui BNI, ya kan. Tinggal diajukan di sana, nanti dilakukan proses biasa analisa. Jadi kalau ada pekerja yang ingin memanfaatkan MLT ini, mereka menghubunginya kemana itu? Ke BP Jam Sostek atau ke bank? Bisa. Ini saya betul-betul nggak tahu nih, benar-benar awam. Tapi ini sangat kelihatannya program ini betul-betul sangat membantu pekerja gitu. Jadi nanti kan tinggal datang nih, pilih dulu rumahnya yang mana nih mau diambil gitu kan. Jadi kita bebas memilih dimanapun. Betul. Jadi bukan ada misalnya kerjasama dengan developer tidak. Jadi ini sifatnya peserta kan bebas. Betul, ini bebas di mana saja. Nanti kemudian prosesnya itu adalah di banknya gitu. Jadi kita bisa memilih bank yang tergabung di Himbara itu dan Asbanda itu. Betul sekali. Yang penting bank pemberi kreditnya adalah yang tergabung dalam Himbara dan atau Asbanda. Kalau di luar itu mungkin memang kita belum bisa fasilitasi ya Mbak ya. Nah, jadi memang baru di ruang lingkupnya bank-bank yang terhimpun di Himbara dan Asbanda. Itu ada batasan maksimal harga rumahnya atau gimana? Ya, jadi kalau untuk di KPR itu maksimalnya di angka 500 juta. KPR ya? Maksimal 500 juta. 500 juta. Terus ada batasan tenornya nggak, Pak? Tenornya sepertinya tergantung kebijakan bank ya, tapi jadi analisa untuk pemberian kredit ini diberikan kepada bank yang Himbara yang tergabung di Himbara atau Asbanda yang dipilih oleh si pekerja ini. Secara sederhananya gini Mbak, sederhananya ini proses seperti biasa lah pada saat kita mau membeli rumah. Cuman yang membedakan ini ada subsidi bunga. Jadi saya nggak tahu sih berapa bunga. Inilah yang sangat kita harap-harapkan. Jadi ada subsidi bunga dari siapa yang memberikan BP Jam Sostek kah yang memberikan subsidi bunga atau? Iya, melalui negara tentunya. Negara tapi melalui BPJS Ketenagakerjaan gitu kan. Nah, jadi di situ yang kita harapkan adalah bunganya tentunya lebih rendah dari bunga komersil. Dari bunga komersil. Nah, jadi misalkan gini, bunga komersil yang sekarang ini itu ada 12%. Nanti kita kasih 8% kan lumayan tuh selisihnya 4%. Lumayan banget, itu 4%. Apalagi kalau tenornya sampai 20 tahun, apalagi kalau tenornya sampai 15 tahun gitu kan. Nah, ini tentunya sedikit banyaknya dapat meringankan beban si pekerja
untuk pasti, membayar angsuran bulanannya tadi. Iya. Gitu. Jadi ini sebetulnya berkaitan dengan program pemerintah yang pembangunan rumah juga untuk rakyat. Jadi lewat inilah dimudahkan lagi salah gitu ya. satunya itu ya. menyukseskan program pemerintah, gitu kan, untuk supaya masyarakat Indonesia ini Bisa memiliki sendiri. rumah. Nah, Keren banget ini program kalau bisa betul-betul dimanfaatkan oleh peserta BP Jam Sostek ini ya Pak Eko ya. Betul. Nah terus sebetulnya apa perbedaannya pengajuan dengan BP Jam Sostek dengan yang KPR biasa, itu apa bedanya tuh? Yang pertama tentunya tadi berkaitan dengan bunga, gitu kan. Terus jangka waktu prosesnya ini lebih cepat mana? Jadi gini, memang karena ini, kan kita masyarakat pengennya cepet kan. Sekarang pengen punya rumah, kita datang ke developer, datang ke bank, besok udah bisa ini gitu loh. Iya. Memang sebenarnya proses administratifnya memang ada di bank sih memang. Berarti kata memang kita serahkan ini dulu ke bank untuk melakukan uji kelayakan, cek segala macam, yang berkaitan dengan proses kredit lah, verifikasi kredit. Itu sama ya, sama, tidak ada ininya ya. Jadi intinya kalau untuk berapa lamanya memang kita harapkan secepatnya gitu loh. Tapi biasanya kan ada SLA yang sudah ada di atur. SLA apa tuh SLA? Standar layanan ya. Artinya berapa lama sih untuk proses pengajuan berkas kredit. Itu tergantung dari bank masing-masing. Betul. Tapi saya lihat sih sekarang bank-bank kan udah sangat cepat gitu, nggak ada lagi proses lama gitu kan. Jadi nggak ada lagi istilah lama di proses itu, nggak sepanjang dokumen pendukungnya sudah lengkap. Jadi tunggu. Jadi ini program ini setelah kita bicarakan gini, kalau ada intipers yang mau mengajukan udah bisa langsung nih sekarang. Bisa. Sekarang udah bisa nih. Udah bisa. Beneran udah bisa. Besok ada yang ke bank udah bisa nih ngajuin. Bisa dong. Keren banget. Jadi nanti tinggal ya intipers ya berkoordinasi dengan developer. Nanti ke developer nanti ini pakai bank mana nih? Karena kan kita belum tahu banknya apa gitu kan, bank kreditnya gitu kan. Sebenarnya ini kapan sih di launching, kok saya nggak tahu Pak Eko? Beneran? Saya rasa ini kalau terbit Permenaker itu di bulan Oktober, Mbak. Oktober tapi kemarin. memang baru kita lakukan sosialisasi. Tapi intinya gini, bahwa sebenarnya program MLT ini itu sudah lama gitu loh. Udah cukup lama. Ini kan bagian dari upaya bagaimana program ini bisa lebih tepat sasaran dan bisa optimal. Karena mungkin selama ini kita sudah ada, tapi mungkin agak sedikit tidak berjalan maksimal karena masih istilahnya itu melihat dengan program pemerintah lain yaitu FLPP ya di situ, karena dari selisih bunganya itu justru lebih murah yang program FLPP dari pemerintah karena bicaranya kan rumah subsidi. Kita masuk Pak Eko menyebutkan rumah subsidi. Apakah ada pembatasan kategori peserta yang bisa mendapatkan mengajukan MLT ini misalnya? Misalnya kayak Pak Eko udah nggak boleh lagi gitu loh. Apakah ada gitu batasannya? Atau dibebaskan siapapun yang memegang kartu BP Jam Sostek itu boleh? Atau memang ada dibatasi? Untuk karena ini kita menyangkut bicara subsidi gitu ya Pak Eko ya? Jadi kalau di sini sih persyaratannya itu adalah pertama 1 tahun terdaftar. Sudah 1 terdaftar tahun terdaftar sebagai peserta BP Jam Sostek. Kemudian tertib administrasi dan iuran. Jadi perusahaan ini perusahaannya juga tidak dalam kondisi menunggak iuran. Jadi gitu perusahaan tempat si pekerja ini bekerja juga disiplin dalam membayarkan iuran preminya. Terus perusahaannya itu tidak pendaftaran sebagian. Kan ada nih kadang-kadang perusahaan tanda kutip ya, nggak semua sih, mungkin kalau di Riau ini udah patuh lah gitu ya, tapi masih ada beberapa perusahaan atau pengusaha yang memang masih melaporkan sebagian. Jadi harusnya pekerjanya ada 500, dilaporkannya 200. Harusnya upah yang sudah dilaporkan itu di angka 5 juta, dilaporkan masih di angka 4 juta gitu. Jadi tidak PDS ya, PDS itu pendaftaran sebagian maksudnya, upah dan program. Kemudian ini yang paling penting, belum memiliki rumah, Mbak. Jadi ini adalah rumah pertama. Gitu kan? Jadi persyaratannya adalah mereka yang belum memiliki rumah. Betul, gitu. Kemudian memenuhi syarat dan ketentuan bank atau OJK. Itu tadi yang ada proses verifikasi dari pihak bank tadi. Jadi kalau yang udah punya rumah
tidak boleh kecuali, mengajukan iya, ini kecuali lagi. kan ada beberapa nih program nih, ada yang program uang muka perumahan, Iya. ada program uang muka perumahan. Oh, jadi ada kategori programnya, ada Jadi kategori ada 4, uang muka. Ada 4 nih, ada Oke. 4. Ada kredit pemilikan rumah, Kredit pemilikan ya, rumah. KPR itu kan. Kemudian ada pinjaman uang muka perumahan. Pinjaman uang muka perumahan. Pinjaman renovasi perumahan dan Renovasi. kredit konstruksi. Kredit konstruksi. Iya. Jadi yang tidak boleh adalah yang untuk KPR dan PUMP, pinjaman uang muka perumahan itu tidak boleh Yang rumah kedua. rumah kedua. Harus Tapi rumah kalau untuk pertama. renovasi boleh ya. Boleh. Oke. Maksudnya Ah, gini, jadi clear, intinya clear. belum memiliki rumah itu kata kuncinya. Ya kalau enggak kan nanti yang udah punya rumah gara-gara Iya, ada ini pada beli betul, rumah semua. betul, Sementara betul. akhirnya yang pekerja lain nggak kebagian Betul. gitu kan. Jadi secara umum yang dapat kita sampaikan adalah dengan adanya MLT ini, para pekerja dapat memiliki rumah dengan mungkin angsurannya yang Dengan sangat mudah, sangat angsurannya juga murah. jangkau gitu. loh. Terjangkau. Jadi di bawah kredit-kredit dari KPR komersil lah, bank gitu kan. lainnya Betul. ya. Jadi ada subsidi bunga di sini oleh pemerintah. Gitu. Oke, wah Iya. ini betul-betul BP Jam Sostek ini membuat satu terobosan baru nih untuk para pesertanya benar-benar bisa artinya maksimal memanfaatkan mendapat benefit ya dari keikutsertaannya di Betul. BP Jam Sostek ya. Ya sebenarnya Pak. gini loh Mbak, ini sebenarnya banyak sih yang bisa kita jabarkan, tapi dengan waktu kita hanya berapa 30 menit ya. Tapi saya mau tanya satu aja Pak Eko. Iya. Ini kan saya ngelihat Pak Eko tadi bicaranya kan yang sudah mendaftarkan Iya, keseluruhan karyawan. iya. Kalau untuk sektor UMKM gimana? Bisa nggak? Bisa nggak mendapatkan ini? eh, Karena kita lihat sektor UMKM kan Iya. apa namanya ya memang banyak yang terbatas gitu ya. Iya. Memberikan fasilitas kepada pesertanya untuk masuk di BP Jam Sostek. Nah ini gimana? Apakah ada kemudahan untuk karena saya juga banyak berkecimpung di sektor UMKM, jadi saya sangat tertarik nih. Saya bisa berpikir, oh nanti saya bisa mungkin ada karyawan teman saya yang memiliki usaha itu bisa memiliki rumah. Apakah memungkinkan Pak untuk UMKM? Ya, jadi sepanjang UMKM itu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dia punya hak yang sama dengan pekerja-pekerja di sektor lainnya gitu loh. Sepanjang dia sudah terdaftar sebagai pekerja penerima upah yang ada di BPJS. Jadi sama perlakuannya dengan perusahaan yang besar itu. Sama. Jadi haknya sama. Dia nggak melihat dari jumlah perusahaannya besar atau Oh kecil. gitu. Kan. Jadi walaupun dia cuma mempekerjakan 5 orang, Iya. asal dia sudah memenuhi memasukkan kriteria tadi minimal 1 tahun. minimal 1 tahun, pekerjanya didaftarkan dengan sebagai tertib, peserta BP betul, Jam Sostek. Betul. Yang bersangkutan si Betul. pekerja itu memiliki hak Betul. untuk mendapatkan MLT Betul, dari BP Jam betul. Sostek. Jadi semuanya Senang punya sekali. hak yang sama gitu. Senang sekali informasi ini Iya. cocok untuk masuk di ruang interaksi kita, informasi terkini, aktual dan belum basi. Belum basi nih, karena baru nih Mbak. Ini masih grass banget masih ini. grass banget. Masih grass Dan banget. ini mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan oleh para Insya Allah. intipers Insya Allah, yang mudah-mudahan. melihat podcast kita Iya. untuk ya bisa ada inilah ya, ada semacam gairah gitu Iya. dari perusahaan-perusahaan Iya. untuk memasukkan karyawan-karyawannya semua ke Betul. dalam BP Jam Sostek, dan si karyawan itu sendiri tidak hanya berpikir aku bisa memanfaatkan Jam Sostek ini kalau aku kecelakaan. Iya, Ternyata ini tidak jadi gitu ini loh. manfaat layanan tambahan. Manfaat layanan tambahan. Dan sebenarnya kalau Intipers pengen mengetahui lebih detail, Intipers bisa mengunjungi situs www.bpjsketenagakerjaan.co.id. Oke, nanti kita nanti gitu kita ya. tuliskan di Betul, description karena dari sebenarnya channel banyak ini. nih, tapi kan durasi kita cuman Betul. Jadi mungkin itu gambaran besarnya saja sih yang Sip. saya jelaskan kepada Mbak Hani. Pak Eko, Gitu. terima kasih banyak. Pak Eko Sama-sama. udah repot banget Sama-sama, datang Mbak kedua Hani. kali di studio Senang sekali kami podcast diundang. Intip Bos ini. Siap. Dan informasi kali ini saya yakin memang sangat-sangat bermanfaat untuk Intipers ketahui. Baik, Intipers kalian, demikian bincang-bincang kita dalam interaksi informasi terkini, aktual dan belum basi bersama Bapak Eko Yuyulianda. Mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolin bisa diambil manfaat oleh Anda semua. Sampai jumpa. Sampai ketemu ya, Pak Eko ya. Thank you, Mbak Ani, makasih. Jangan bosan-bosan loh, Siap. ntar diundang lagi Kami loh. selalu menunggu undangannya. Sip. Makasih, Pak Makasih, Eko. makasih, sampai jumpa.